Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang gametogenesis atau pembentukan gamet pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi. Baiklah, saya akan langsung masuk ke materi. Berkembang biak merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup. Kemampuan berkembang biak menentukan eksistensi suatu organisme. Hewan dan tumbuhan tingkat tinggi berkembang biak secara seksual. Reproduksi seksual ini terjadi melalui fertilisasi sel antara sel telur atau gamet betina dan sel sperma atau gamet jantan. Baiklah, saya akan memperlihatkan gambar tentang fertilisasi sel. Selanjutnya saya masuk ke materi gametogenesis pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada spermatogenesis. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, spermatogenesis terjadi di dalam testis atau buah zakar. Sel-sel primordial diploid di dalam testis membelah secara meiosis berkali-kali membentuk spermatogenium 2N. Spermatogenium ini mengandung 46 kromosom 2 atau 2N diploid, yaitu terdiri dari 44 autosom atau kromosom tubuh dan 2 kromosom sel kelamin. Selanjutnya itu masuk ke spermatogenium mengalami perkembangan dan membentuk spermatosit primer 2N. Setelah itu membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah sel spermatosit sekunder, sekunder haploid atau N. Satu spermatosit sekunder mengandung 22 autosom ditambah sebuah kromosom X, sedangkan spermatosit sekunder satunya lagi itu juga mengandung 22 autosom ditambah sebuah kromosom Y. Selanjutnya, tiap-tiap sel spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan spermatid atau haploid. 2 spermatid mengandung 22 autosom ditambah 1 kromosom X, ditulis 22A ditambah X, dan 2 spermatid lainnya mengandung 22 autosom ditambah 1 kromosom Y, ditulis itu 22A ditambah Y. Setiap spermatid mengalami pematangan atau maturasi menjadi spermatozoa atau sperma yang terjadi pembentukan akrosom. Bagian ujung atau kepala setiap spermatozoa mengandung akrosom. Akrosom ini mengandung enzim proteinase dan hyaluronidase yang berperan untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Dari salah satu sentriolnya berbentuk flagella. Peristiwa ini disebut dengan spermiogenesis. Selanjutnya saya akan menampilkan tentang gambar diagram dari spermatogenesis ini. Selanjutnya masuk ke oogenesis. Sel telur berasal dari sel-sel primordial diploid yang terdapat di dalam ovarium, yang disebut dengan oogenium. Nah, setelah membelah secara mitosis berkali-kali membentuk oosit primer atau diploid, oosit primer ini mengandung 44 autosom ditambah 2 kromosom X, yang ditulis itu 44A ditambah XX. Oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi sebuah sel besar disebut oosit sekunder atau N, dan sebuah sel kecil disebut badan kutub atau polosit atau plosit primer. Badan kutub primer ini mengalami degenerasi atau kemunduran, sedangkan oosit sekunder membelah secara meiosis 2. Pembelahan oosit sekunder ini menghasilkan 2 buah sel yang ukurannya tidak sama besar. Yang besar disebut oosit, sedangkan yang kecil disebut badan kutub atau polosit sekunder. Selanjutnya oosit itu mengalami pemasakan atau maturasi, membentuk ovum atau sel telur. Sedangkan polosit atau badan kutub sekunder ini mengalami degenerasi. Baik, saya akan menampilkan kembali gambar tentang diagram oogenesis ini. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke gametogenesis pada tumbuhan berbiji.
Nah, gametogenesis pada tumbuhan berbiji ini meliputi mikrospora dan genesis dan makrospora genesis. Mikrospora genesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, sedangkan makrospora genesis ini atau disebut juga megaspora genesis ini merupakan pembentukan dari gamet betina. Nah, mikrogenesis ini terjadi di dalam kepala sari atau antera. Di dalam antera terdapat kantong serbuk sari yang di dalamnya berisi sejumlah sel-sel induk. Serbuk sari atau sel induk mikrospora atau mikrosporasit yang diploid. Proses mikrosporagenesis sebagai berikut. Yang pertama itu sel induk dari mikrospora membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid ini membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu disebut tetrad. Setiap mikrospora mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Satu inti disebut inti saluran serbuk sari dan inti lainnya dinamakan inti generatif. Yang keempat, inti generatif ini membelah secara mitosis tanpa sitokinase sehingga terbentuk 2 inti sperma. Inti saluran serbuk sari tidak membelah. Jadi dalam sebutir serbuk sari masak terdapat 3 inti haploid, yaitu sebuah inti saluran serbuk sari dan 2 inti sperma atau inti generatif. Baiklah, saya akan menampilkan kembali tentang gambar dari diagram mikrospora genesis ini. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke megaspora genesis atau makrospora genesis. Megaspora genesis ini berlangsung di dalam bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang menempel pada dinding ovarium. Ovulum dilindungi oleh integumen luar dan integumen dalam. Bakal biji berhubungan dengan bulu serbuk. Melalui lubang mikrofil dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora. Adapun proses megaspora pada Angiospermae, yang pertama itu sebuah sel induk megaspora atau megaspora diploid dalam ovarium mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Nah, yang kedua, 2 sel haploid ini mengalami meiosis 1 lagi, dihasilkan 1 megaspora, mengalami 2 meiosis 1 lagi dan menghasilkan 2 megaspora haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi, jadi hanya 1 yang bertahan. Yang ketiga itu megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinasis tanpa sitokinasis dan dihasilkan sel besar. Nah, atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Yang keempat, dalam megaspora 4 ini berada pada sisi kalaza, di tempat inti lainnya di dekat sekunder diploid. Yang keenam, 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda. Inti di bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum atau sel telur, dan yang di samping kiri kanan dinamakan sinergit. Pada peristiwa pembuahan, inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot atau zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub yang dibuahi inti
endosperma yang bersifat triploid. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan gambar dari diagram megaspora atau makrospora genesis. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.